الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadratul Tarmin, para alim, para ulama, bil khusus Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi Sabtu subuh yang penuh berkah ini kita dapat bermujahadah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa meringankan langkah kita menghadiri salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang sudah kita tunaikan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya, semoga diterima dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita senantiasa setia dan istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, sehingga di yaumul mahsyar nanti kita benar-benar akan diakui sebagai umat Rasulullah yang setia, dan ada tanda-tanda ciri kita sebagai umat Rasulullah di akhirat tertulis di kedai kita, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda-tanda yang kita taat dan patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah mengatakan umatnya pada itu, umatku di sini, umatku di sana, umatku di sini. Karena Rasulullah mengenal umatnya yang setia. Ada tanda-tanda sujud di keningnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang musibah dan musibah yang beruntun yang diberikan oleh Allah kepada negeri kita tercinta Indonesia. Kenapa Allah menurunkan suatu musibah kepada hambanya? Itu karena kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Karena Allah katakan zaharal fasadu fil bari bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di laut, di darat maupun di udara. Aydin nas itu karena tangan-tangan manusia atau dosa-dosa manusia yang dia perbuat di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ujian bagi orang yang beriman supaya bertambah kuat imannya. Orang-orang muslim yang beriman diberikan ujian oleh Allah dan dia mampu menghadapi ujian tersebut, sehingga Allah katakan dia sabar menghadapi ujian tersebut, itu yang terbaik bagi orang yang beriman. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Barang siapa yang menghadapi suatu ujian dan dia sabar menghadapinya dan dia ikhlas dan dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik bagi orang yang menghadapi ujian itu dan dia sabar menghadapinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah berikan kepada kita ada dua ujian. Ada ujian diberikan oleh Allah berupa kekayaan, harta yang melimpah ruah, jabatan yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu empuk dan tinggi, kemudian finansialnya luar biasa. Tapi mampukah orang yang kaya itu diuji oleh Allah dengan kekayaannya? Apakah dia sadar atau dia dermawankah dia dengan kekayaannya itu, atau memang hartanya itu dipergunakan untuk di jalan syaitan laknatul alaih?
dibangunnya bar, tempat-tempat maksiat. Nah, itu jalan-jalan setan dibangun dengan hartanya yang berbuat maksiat. Ada juga orang yang membangun hartanya itu dengan benar-benar membelanjakan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar dan mengetahui bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berupa titipan atau amanah padanya. Maka dia sadar bahwa harta yang dia miliki itu bukan hanya milik 100% bagi dia, tapi ada hak-hak orang lain di dalam hartanya itu, seperti anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa, orang-orang mu'alaf, fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah. Kemudian orang yang berhutang, hutangnya ini karena memang untuk meneruskan, seperti dia hutang untuk kebaikan, tapi hutang bukan untuk memenuhi kebutuhan luks, bukan itu. Jadi ini orang-orang yang berhak yang menerima dalam harta mereka yang kaya tadi. Dan juga anak-anak yatim, kaum du'afa, tanggung jawab kita semuanya. Nah, bagi orang yang sadar bahwa dia harta dia miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalankan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Kemiskinan di sini bukan hanya miskin dengan harta, tapi secara global. Kadang kasihan kita ini sudahlah miskin hidupnya, miskin pula dengan amal, miskin pula dengan ilmu, semuanya miskin. Sombong pula. Apa pula ini sombong orang miskin kan? Tak ada yang disombongkan. Tak boleh kita sombong. Orang kaya aja sombong, tidak boleh juga. Tapi wajar kalau orang kaya sombong. Tapi itu tidak boleh dalam agama. Kenapa? Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang miskin banyak yang lulus dengan kemiskinannya. Dia sadar dan dia ikhlas menerima kemiskinannya, tapi dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dia lupa diri dan menyembuhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada sesama, sombong kepada Allah karena dia kaya. Maka dia tidak lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ujikan kepada kita berupa yaitu sedikit ketakutan. Ketakutan kita tidak boleh berlebihan, tapi takut sedikit saja. Yang lebih takutnya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang azab Allah itu kalau turun luar biasa, sakit dan pedihnya, tidak sanggup kita menghadapinya. Maka itulah ketakutan kita itu, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul nabluukum bisyai'in, maka timbahkan suatu musibah kepada hamba berupa sedikit ketakutan. Maka takut di sini adalah tentu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada, karena Allah di mana-mana saja Allah melihat. La ta'khuzu sinatun wa la naum. Dia tidak tidur dan tidak ngantuk. Dia selalu melihat kita apa saja perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Allah tulis semuanya. Maka oleh sebab itu mari kita selalu merenung dan iktibar pelajaran yang diberikan oleh Allah, ujian demi ujian. Musibah saudara kita di Jawa Timur, di Jawa Barat, yaitu di Cianjur, kita doakan beliau sabar menghadapi ujian. Yang sudah meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan dia selalu berikan kesabaran Allah SWT. Dan kita berbagi sedikit harta kita membantu saudara-saudara kita meringankan beban mereka di sana. Demikian yang dapat disampaikan, dan ada berkahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.